Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliza Cynthia, NIM 0309192049, Prodi Pendidikan IPS 2. Saya ingin mempresentasikan hasil makalah administrasi pendidikan saya yang berjudul Administrasi Kurikulum. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu administrasi kurikulum, yaitu segenap proses usaha bersama untuk memperlancar tujuan pengajaran dengan titik berat pada usaha meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. Kita tahu administrasi kurikulum ini penting gitu dalam lembaga pendidikan. Namun di lembaga pendidikan tingkat menengah hampir sebagian besar belum ada tenaga administrasi sesuai yang diharapkan. Kepala sekolah sebagai administrator di lingkungan sekolah yang dipimpinnya dalam melaksanakan tugas administrasi dibantu oleh guru dengan cara membagi tugas mereka. Agar dalam melaksanakan tugas administrasi dan pelaporan cepat dan benar diperlukan administrasi di tingkat sekolah. Nah, kita harus tahu juga ya, unsur-unsur pokok administrasi dalam dunia pendidikan tuh yang pertama, administrasi tata laksana sekolah meliputi organisasi-organisasi, korespondensi atau surat menyurat, laporan-laporan, pengisian buku pokok, dan lain-lainnya. Yang kedua, administrasi murid meliputi organisasi, masalah kesehatan dan kesejahteraan murid, penilaian, bimbingan, supervisi, dan lain-lainnya. Kemudian, kita harus tahu nih, apa saja peranan administrasi dalam lembaga pendidikan. Administrasi dalam pendidikan yang tertib dan teratur sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan pendidikan bagi kepala sekolah dan guru. Peningkatan kemampuan tersebut akan berakibat positif yang makin meningkatkan efisiensi, mutu, dan perluasan pada kinerja di dunia pendidikan tersebut. Untuk memperlancar kegiatan di dunia pendidikan ini menyangkut dua hal pokok, yaitu kegiatan pencatatan data atau recording system dan pelaporan reporting system. Kemudian kita harus tahu ya, fungsi administrasi dalam kurikulum pendidikan itu ada 4. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua meningkatkan keadilan atau equality dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang keempat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Selanjutnya, komponen-komponen kurikulum dalam lembaga pendidikan. Menurut Hasan Tanggulung, ada 4 komponen. Yang pertama, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan itu. Yang kedua, pengetahuan atau knowledge. Yang ketiga, metode dan cara mengajar yang dipakai oleh guru-guru untuk mengajar dan memotivasi murid untuk membawa mereka ke arah yang dikehendaki oleh kurikulum. Yang keempat, metode dan cara penilaian yang dipergunakan dalam mengukur dan menilai kurikulum dan hasil proses pendidikan yang direncanakan kurikulum tersebut. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan administrasi kurikulum dalam lembaga pendidikan itu ada 2. Yang pertama, kegiatan yang amat erat kaitannya dengan tugas guru. Yang kedua, kegiatan yang erat kaitannya dengan proses belajar mengajar. Sekian hasil presentasi dari saya mengenai makalah administrasi pendidikan. Semoga kalian tuh bisa mengambil intisarinya atau bisa mengerti dengan video yang saya bawakan ini mengenai administrasi kurikulum, khususnya makalah saya ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.